Tetapi ketika Lin Nan pergi menemui Yu Xiner lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yu Xiner telah pergi. Mengingat apa yang dikatakan Zhu Geping sebelum dia pergi, tidak sulit untuk menebak bahwa orang inilah yang melakukannya. Aku sudah mengampuni nyawamu, tapi kau memperlakukanku seperti ini. Tunggu. Lin Nan menggertakkan giginya, dan ekspresi kejam dan ganas langsung terbentuk di sudut mulutnya. Lin Nan, menang. Pada saat ini, praktisi lain akhirnya bereaksi, menatap Lin Nan dengan kaget, dan mengatakan sesuatu yang aneh. Orang yang memegang kendali, Zhu Geping sebelumnya telah meledak dengan kekuatan tempur seorang pengendali. Sungguh luar biasa bahwa Lin Nan masih bisa menang dalam situasi seperti itu. Meskipun tak seorang pun percaya hal seperti itu bisa terjadi, kenyataannya sangat mengejutkan. Dalam situasi seperti itu, Lin Nan hanya melirik sekeliling dengan tatapan dingin, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Dia telah menggunakan persepsi abnormalnya untuk menyelidiki, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Yu Xiner, jadi dia harus menyerah. Namun, situasi seperti itu sudah membuatnya gila. Bahkan bisa dikatakan ada kemarahan yang terpendam di dalam hatinya yang tidak bisa ia luapkan, membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian dia segera berbalik dan pergi, kembali ke hotel. Kali ini, dia tidak keluar, melainkan mengunci diri di kamar, berlatih sambil menunggu kabar dari Zhu Geping. Apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Tidak bisa. Yu Xiner diculik beberapa saat setelah dia keluar bersamanya, yang membuatnya merasa bersalah. Faktanya, dia bahkan tidak bisa meneruskan latihannya saat ini dan hanya duduk di sana dengan cemas. Nak, lebih baik mengasah tombakmu sebelum bertempur, meskipun tidak tajam. Aku tidak perlu memberitahumu ini. Akan tetapi, tepat ketika Lin Nan merasa sangat rumit, sebuah suara tiba-tiba muncul dalam benaknya. Lin Nan yang tadinya linglung, tiba-tiba tampak muram, tetapi dia segera menyadari bahwa pihak lain adalah senior yang mengajarinya metode hati Qiankun. Alisnya berkedut sedikit, dan Lin Nan akhirnya menggertakkan giginya dan mulai menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Pikirannya sangat mantap pada awalnya, sehingga semua pikiran yang mengganggu segera disingkirkan. Senior, saya tahu saya salah. Lin Nan menggertakkan giginya, dan baru pada saat inilah dia akhirnya berbicara dengan sungguh-sungguh. Tertawa. Pada saat yang sama, dia langsung mengaktifkan pedang Xuan Yuan. Sedang memeriksa semuanya. Kalau ada yang datang, segera bangunkan aku. Pada saat ini, Lin Nan benar-benar berbicara kepada roh pedang Xuan Yuan dengan nada memerintah. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, roh pedang Xuan Yuan tiba-tiba tampak tidak senang, dan bahkan badan pedang mulai mengeluarkan dengungan pelan. Jangan tawar-menawar denganku, atau kau akan membuatku marah. Merasakan suasana roh pedang Xuan Yuan, Lin Nan mendengus dingin dan berbicara serius padanya. Tertawa. Hampir seketika, energi sejati yang kuat dengan cepat bangkit dari tubuh Lin Nan, dan bahkan kesadaran spiritualnya langsung terkendali dan terintegrasi ke dalam pikirannya. Praktik. Seperti yang dikatakan senior, meskipun Anda tidak dapat menerobos, Anda tetap harus berlatih. Bagaimanapun, Anda tidak tahu situasi apa yang akan Anda hadapi di masa mendatang. Mampu membawa Yu Xiner pergi tepat di bawah hidungnya tanpa seorang pun menyadarinya, keahlian orang ini pasti jauh lebih kuat daripada miliknya. Suara mendesing. Tepat saat kesadaran spiritualnya memasuki pikirannya, sesosok samar muncul dalam pikiran Lin Nan. Lin Nan, kamu harus tenang sekarang, kalau tidak latihanmu selanjutnya akan tertunda. Satu langkah yang salah akan menyebabkan banyak langkah yang salah. Bayangan di seberangnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi menjelaskannya kepada Lin Nan dengan terus terang. Dia bisa memahami perasaan Lin Nan, namun ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakannya, jika tidak, itu sama saja dengan menyakitinya. Senior mengajariku bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Dalam sekejap, ekspresi Lin Nan sedikit berubah, dan akhirnya dia berbicara dengan serius kepada bayangan itu. Dia telah menguasai keterampilan yang disalin ke tingkat tertinggi, jadi hal berikutnya yang harus dia pelajari adalah bagian kedua dari metode jantung Qiankun. Adapun apa itu, Lin Nan tidak membolak-baliknya pada awalnya. Baiklah, itu yang terbaik yang dapat kau lakukan. Mari kita lanjutkan. Setelah hantu itu selesai berbicara pada Lin Nan, ia akhirnya menghindar sedikit, dan sosok yang awalnya berupa ilusi pun menghilang. Tertawa. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Lin Nan dengan cepat membuka halaman berikutnya dari metode jantung Qiankun saat kesadaran spiritualnya melonjak dalam benaknya. Namun di halaman berikutnya, hanya ada kata besar, yang ditulis dalam aksara segel kuno. Apa arti kata ini? Lin Nan melihatnya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat memahaminya. Dia hanya merasa samar-samar bahwa itu agak aneh. Kata ini termasuk dalam jenis huruf kuno dan tampaknya mengandung semacam firasat. Ketika saya melihat ke bawah lagi,
saya menemukan bahwa seluruh buku sutra hati Qian Kun kosong. Kata ini adalah seperangkat keterampilan yang lengkap. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami bergantung pada kemampuan pemahaman pribadi Anda. Seolah melihat bahwa Lin Nan tidak bisa mengerti, suara yang jelas itu langsung memasuki pikiran Lin Nan lagi. Apakah ini serangkaian latihan? Setelah mendengar perkataan pihak lain, mata Lin Nan tiba-tiba sedikit melonjak, dan ekspresinya langsung berubah. Tertawa. Ketika persepsi abnormalnya sepenuhnya terintegrasi ke dalam kata ini, cahaya keemasan tiba-tiba mulai mengalir dari goresan pertama kata. Cahaya keemasan itu, tanpa ada jeda, terus berlanjut dalam satu gerakan dan mulai menyatu satu sama lain dalam pola yang sangat rumit. Baru pada saat inilah Lin Nan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Sebab dari kata ini, ia merasakan pemandangan ribuan kuda berlari kencang. Kata yang begitu sederhana ternyata bisa memiliki aura yang begitu kuat, itulah sebabnya dia begitu terkejut. Semua ini tidak begitu mudah untuk dipahami, tetapi karena Lin Nan sudah terbiasa dengan cara persepsi ini, persepsinya akan terintegrasi ke dalamnya untuk pertama kalinya. Ledakan-ledakan. Saat persepsi terintegrasi sepenuhnya, aura yang kuat segera memancarkan suara gemuruh. Segera setelah itu, gelombang momentum pertama menyerbu ke arahnya. Lemah. Ketika Lin Nan menyadari bahwa momentum ini sangat lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun momentum ini tidak memiliki kekuatan mematikan baginya, ia mengandung misteri rune yang menyentuh. Terlebih lagi, meskipun Lin Nan merasa momentum ini lemah, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia mengerti bahwa karena metode jantung Qian Kun dikenal sebagai metode jantung terkuat di dunia, pasti ada alasan di baliknya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi setelah momentum ini. Ledakan. Pada saat berikutnya, momentum ini telah mengenai seluruh tubuh Lin Nan. Seperti yang diharapkan Lin Nan, momentum itu sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan. Tertawa. Akan tetapi, saat momentum pertama menghilang, momentum lain tiba-tiba muncul dari belakang. Double. Persepsi Lin Nan juga sangat jelas saat dia merasakan kekuatan aura ini, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Momentum ini jelas 2 kali lebih kuat dari yang pertama. Namun, bagi Lin Nan, itu masih sangat lemah. Jangankan 2 kali lipat, bahkan jika 10 kali lipat dari sebelumnya, Lin Nan sepenuhnya mampu bersaing dengannya. Ledakan. Ada sedikit seringai di wajahnya, dan dia dengan tegas menghadapi momentum itu lagi. Selanjutnya, dia sekali lagi dengan tegas menolak momentum ini. Tertawa. Namun pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkannya akhirnya terjadi. Ketika momentum kedua menghilang, momentum ketiga datang lagi pada saat pertama. Terlebih lagi, momentum ini 2 kali lebih kuat dari yang kedua. Serangan dengan momentum tambahan. Baru pada saat inilah Lin Nan memahami pola momentum ini, dan langsung sedikit mengernyit. Kalau dihitung dengan cara ini, tidak butuh waktu lama bagi momentumnya untuk meningkat ke tingkat yang tidak akan mampu ia lawan. Akan tetapi, jika ia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan, ia tidak akan mampu mengolah apapun. Desir. Jadi, pada saat ini, dia sekali lagi tiba-tiba mengaktifkan persepsinya yang abnormal dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada naskah segel kuno. Panggilan. Pada saat yang sama, seolah merasakan penyelidikan Lin Nan, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba mulai keluar dari karakter segel kuno. Aliran cahaya ini bagaikan angin kencang yang menderu. Seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Itu lebih seperti ribuan tentara yang bertempur di dalamnya. Merasakan semua ini, Lin Nan segera mulai mengembangkan pikirannya ke arah cahaya keemasan. Tertawa. Dan ketika dia baru saja menyelesaikan langkah pertama, aura kecil tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyerbu menuju aura ketiga di depannya tanpa ampun. Sungguh. Dalam sekejap, pikiran Lin Nan menjadi jernih, dan dia memahami dasar-dasar berlatih teknik ini. Berkembanglah sepanjang aliran emas kata. Kekuatan, dan biarkan diri Anda memiliki momentum yang sama. Tentu saja hal semacam ini mudah diucapkan, tetapi agak sulit dilakukan. Bagaimanapun juga, seseorang harus mengingat rute cahaya keemasan yang terus bergerak, jadi ini merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi bagi praktisi manapun. Tapi Lin Nan berbeda, dia memiliki persepsi abnormal dan dapat memperlambat kecepatan cahaya keemasan. Ledakan. Ketika momentum ketiga bertabrakan dengan momentum yang dikeluarkan Lin Nan, momentum keempat muncul lagi. Terlebih lagi, seperti yang diharapkan Lin Nan, momentum keempat ini menggandakan energinya lagi. Pada saat yang sama, senyum muncul di sudut mulut Lin Nan. Latihan semacam ini bagaikan naik ke surga bagi para praktisi lainnya. Tapi bagaimana dengan dia? Setelah memiliki persepsi abnormal, ia dapat sepenuhnya menyalin semua rute yang diambil oleh cahaya keemasan. Ini adalah kondisi uniknya untuk berkultivasi. Ledakan, 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 segalanya menjadi jauh lebih sederhana setelah itu.
Gelombang momentum berangsur-angsur bertambah kuat, tetapi semuanya ditekan oleh momentum yang dilepaskan oleh Lin Nan. Dalam situasi ini bahkan bayangan dalam pikirannya pun mulai tergerak. Sial, kamu begitu mesum. Sekalipun dia berlatih pada kondisi puncaknya, dia tidak dapat mencapai level Lin Nan. Harus dikatakan bahwa Lin Nan telah melampauinya. Terlebih lagi, sekarang dia sudah dapat memastikan bahwa Lin Nan adalah seorang ibel yang berlatih. Monster jenis ini dilahirkan untuk dibudidayakan. Setelah sekian tahun, tak disangka datanglah seseorang yang ditakdirkan memiliki bakat kultivasi seperti itu memasuki dunianya, bahkan membuat matanya mulai berkaca-kaca. Bersemangat, bersemangat. Suasana hati yang amat rumit tiba-tiba bergulir dan muncul dalam hati hantu ini. Bang, bang, bang. Di sisi lain, tantangan Lin Nan terus berlanjut, dan terus berlanjut dengan gila-gilaan tanpa ada jeda sedikitpun. Faktanya, pada saat ini, Lin Nan telah sepenuhnya meninggalkan ide untuk menggunakan energi sejatinya, dan sepenuhnya mengandalkan momentum yang baru saja ia kembangkan untuk melanjutkan pertarungan. Kuat, tidak peduli seberapa kuatnya, lebih kuat. Dalam konfrontasi momentum ini, momentum yang dikembangkan oleh Lin Nan telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh pengendali biasa. 1024 kali. Ini telah mencapai tingkat yang dapat dikendalikan oleh tubuh pengendali rata-rata. Tapi bagaimana dengan Lin Nan? Masih berjalan. Meskipun pada tingkat tertentu, Lin Nan telah menguasai teknik ini hingga tingkat kecil, dia tetap tidak menyerah. Sudah tidak normal kalau dia bisa bertahan dalam begitu banyak konfrontasi tanpa bantuan energi sejati. Ledakan. Setelah konfrontasi lainnya, Lin Nan tiba-tiba tersenyum tipis. Sebenarnya, dia bisa saja mengembangkan auranya sendiri sejak lama, tetapi dia hanya ingin mencoba kekuatan auranya yang telah ditingkatkan. Telah meningkat lebih dari 2000 kali lipat, dan tampaknya telah mencapai batas karakter segel kuno metode hati Qiankun. Sudah berapa lama? Bahkan kurang dari setengah jam. Dengan kata lain, Lin Nan berhasil mengolah keterampilan kedua metode hati Qiankun ke tingkat kesuksesan besar hanya dalam waktu yang singkat. Mendesis. Bayangan itu telah mengamati pemandangan ini dari belakang Lin Nan. Ketika dia menemukan bahwa Lin Nan benar-benar berhasil mengeluarkan momentum seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakuinya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Nan, aku harus mengakui bahwa kamu seorang jenius, atau orang mesum. Sekarang, kamu akan menghadapi serangan terkuat. Kemudian, bayangan itu melintas sebentar dan muncul di hadapan Lin Nan, lalu berbicara kepadanya dengan nada serius. Serangan terkuat. Mendengar perkataan hantu itu, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari mata Lin Nan, dan jantungnya mulai bergetar hebat. Dia merasa tidak ada artinya jika hanya pertarungan sederhana seperti ini. Tertawa. Selanjutnya, 7 atau 8 sinar cahaya keemasan menyala terus-menerus pada kata si di metode hati Qiankun. Hanya dalam sekejap mata, cahaya keemasan yang tampak bergerak acak itu dengan cepat menyatu. Ini, setelah menemukan pemandangan ini, Lin Nan tertegun dan ekspresinya langsung berubah. Setelah 7 atau 8 cahaya emas ini bergabung bersama, mereka membentuk simbol aneh. Dilihat dari momentumnya saja, simbol ini hampir merupakan jumlah semua momentum yang baru saja meletus. Tidak heran Lin Nan ketakutan. Lin Nan tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar ini, artinya dia tidak mampu menyelesaikannya. Tertawa. Namun sesaat kemudian, momentum besar itu bagaikan gelombang pasang yang dahsyat, menerjang ke arahnya dengan ganas. Momentum jimat itu meledak tanpa ampun. Dan sejumlah besar energi juga meledak keluar darinya, dengan aura yang tampaknya berarti kematian jika siapapun yang bertabrakan dengannya. Mendesis. Merasakan momentum yang kuat, bahkan Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas, dan wajahnya bahkan menjadi sedikit bingung. Dia sangat ingin tahu bagaimana momentum ini terbentuk. Meskipun aku terus berevolusi mengikuti naskah segel kuno dalam pikiranku, tak satu pun jimat muncul sama sekali. Lin Nan, jika kamu bisa menguasai jurus ini, tahap kedua dari metode jantung Qiankun akan dikuasai. Namun, kamu mungkin tidak akan bisa menguasainya secepat itu. Tiba-tiba bayangan itu muncul di samping Lin Nan dan menjelaskan kepadanya dengan nada puas. Tampaknya rahasia gerakan ini datang dari tangannya, dan itulah mahakaryanya. Tidak bisakah? Dalam sepersekian detik itu, Lin Nan tiba-tiba menutup matanya, dan persepsi abnormalnya segera meledak, sepenuhnya menutupi energi besar yang mengalir deras. Desir. Lalu, di dalam pikirannya, gambar-gambar yang telah terurai terus berkelebat, dan mulai tersusun dalam kombinasi yang berulang-ulang, satu demi satu, dengan sangat rinci. Haha, kamu masih terlalu muda. Gerakan ini, bagaimana mungkin? Meskipun wujud bayangan itu tidak terlihat jelas, dia menjerit sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya yang penuh kebanggaan.
Jeritan itu hanya dapat digambarkan sebagai melengking. Orang bahkan bisa merasakan ekspresi kusam di wajahnya saat ini. Tertawa, mata Lin Nan tiba-tiba terbuka, dan aura yang sangat kuat meledak darinya. 7 atau 8 kesadaran spiritual dengan cepat mulai membentuk gelombang energi yang bertabrakan di tubuhnya. Tidak ada energi sebenarnya yang digunakan dan tidak ada fluktuasi energi. Namun, pada saat ini, Lin Nan masih memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi, yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Ledakan. Di depannya, rune aneh itu berkelebat pelan, lalu dengan cepat bertabrakan hebat dengan momentum yang mengalir dari sisi berlawanan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ini, sekalipun dia berpengetahuan luas dan sudah hidup bertahun-tahun, hantu itu tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya dan berdiri di sana dengan terkejut. Klik, saat kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, suara yang menghancurkan dengan cepat meletus, lalu berangsur-angsur menghilang. Karena tidak ada fluktuasi esensi dan energi sejati, secara alami tidak ada gelombang udara. Bahkan pada saat ini, hantu itu masih tertegun sepenuhnya. Dia tidak percaya ini benar, dan dia tidak pernah menyangka Lin Nan akan berhasil dalam waktu sesingkat itu. Sungguh di luar dugaannya. Segala sesuatu yang ditunjukkan Lin Nan hari ini telah membalikkan kognisinya selama bertahun-tahun. Apakah saya muda? Setelah momentumnya menghilang, Lin Nan akhirnya berbicara, dan bertanya pada hantu itu sambil tersenyum. Saat dia menutup matanya, dia sepertinya mengetahui sesuatu, dan kemudian dia menggunakan persepsi abnormalnya untuk menguraikan momentum lawan menjadi gambar dan kemudian menyusunnya kembali. Meski terdengar pelan, namun itu bagaikan kilat di pikiran Lin Nan. Orang mesum ini, setelah sekian lama, bayangan itu akhirnya berbicara, tetapi itu hanyalah kutukan yang menggebu-gebu. Butuh waktu 3 tahun penuh untuk membuat font ini. Menurut idenya, bahkan jika ada praktisi yang mempraktikkan teknik si ini, ia percaya bahwa akan memakan waktu beberapa bulan sebelum mereka dapat berhasil. Tapi bagaimana dengan Lin Nan? Lin Nan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Jika ini bukan penyimpangan, lalu apa penyimpangannya? Walau bayangan itu kedengarannya seperti sedang mengumpat, sebenarnya dia sangat gembira di dalam hatinya. Begitu banyak tahun telah berlalu dan dia tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan kehidupan yang mengerikan seperti itu. Dalam hal bakat kultivasi, Lin Nan terlalu kuat, dan kemampuannya untuk mengerti dan memahami juga sangat bagus. Oh, kalau begitu saya akan mencoba teknik baru yang saya pelajari kali ini. Setelah mengatakan ini, kesadaran Lin Nan dalam benaknya dengan cepat menghilang, dan persepsinya ditarik kembali ke kenyataan dari benaknya. Namun, saat dia membuka matanya, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Ding Langtian, ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, Lin Nan akhirnya menyadari bahwa dia sedang menjadi sasaran Ding Langtian, kepala keluarga Ding. Pada saat ini, pedang Xuanyuan diam-diam melayang di depannya, tidak memberinya petunjuk apapun. Brengsek. Pada saat ini, Lin Nan ingin mengutuk pedang Xuanyuan, dan kemarahan di hatinya langsung meningkat. Bangun. Ketika Ding Langtian melihat Lin Nan membuka matanya, dia menyeringai dan bertanya. Lin Nan tidak bergerak, namun menatap Ding Langtian dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sedikit rasa jijik jelas terpancar di matanya saat ini. Haha, nak, kau tahu akibat dari membuatku marah. Aku sangat marah dan akibatnya akan serius. Namun, pada saat ini, suara roh pedang Xuanyuan juga muncul dalam pikirannya untuk pertama kalinya. Panggilan, amarah. Kemarahan Lin Nan saat ini telah sepenuhnya tersulut. Dia tidak pernah menyangka bahwa roh pedang Xuanyuan akan mengkhianatinya. Meskipun itu tampak seperti peringatan bagi Lin Nan tidak bisa mentolerir ancaman dari orang lain. Terlebih lagi, keberadaan yang mengancamnya adalah roh pedang Xuanyuan yang telah mengikutinya sejak lama. Nanti aku selesaikan masalah ini denganmu. Kesadaran Lin Nan juga berinteraksi dengan pedang Xuanyuan dalam sekejap. Dia mendengus padanya dan menjawab dengan nada dingin. Lin Nan, serahkan jiwa naga. Dan gadis kecil di sampingmu, serahkan keduanya. Ding Langtian tersenyum puas. Melihat Lin Nan tidak bergerak, dia berbicara lagi. Siner. Ketika Lin Nan mendengar bahwa Ding Langtian menginginkan Yu Siner, dia tertegun sejenak, tetapi dia punya firasat samar bahwa ini bukan hal yang baik. Faktanya, Ding Langtian datang ke sini secara langsung kali ini, dan target utamanya bukanlah Lin Nan dan Long Hun, tetapi Yu Siner. Sekarang, berita telah menyebar ke seluruh kota Zhenlong bahwa gadis di sebelah Lin Nan adalah keturunan Sekte Tiandi. Setelah memaksa masuk ke kamar Lin Nan, berdasarkan karakter Ding Langtian sebelumnya, dia mungkin akan menamparkan Lin Nan sampai mati. Lin Nan yang sedang berlatih tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Sedangkan untuk jiwa naga, dia akan mencarinya pada mayat. Akan tetapi, setelah memasuki ruangan,
dia tidak menemukan jejak Yu Xiner, jadi dia menahan keinginan untuk memukul Lin Nan sampai mati dan menunggu dia bangun. Oh, aku tidak menyangka keluarga Ding tidak mengetahui berita ini. Xin Er telah diculik. Lin Nan tersenyum lembut, lalu menatap Ding Langtian dengan pandangan agak menggoda dan berkata. Ketika Ding Langtian mendengar kata-kata Lin Nan, dia tertegun sejenak dan ekspresinya langsung berubah. Penculikan, pacarmu telah diculik, dan kamu masih punya waktu untuk berlatih di sini. Apakah Anda tidak sedang terburu-buru? Haha, kau ingin berbohong padaku. Itu tidak semudah itu. Katakan padaku dengan cepat, atau aku akan menamparmu sampai mati. Pada saat ini, tangan Ding Langtian sudah berada di kepala Lin Nan, lalu dia berteriak padanya dengan nada penuh kebencian. Jika energi sejatinya melonjak sedikit saja, pikiran Lin Nan akan hancur seketika, mengubahnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan pernah tenang ketika menghadapi situasi seperti itu. Namun, Lin Nan adalah pengecualian. Dia menyipitkan matanya sedikit dan tidak melawan. Bahkan ada sedikit rasa percaya diri di sudut mulutnya. Sebaiknya kau cepat-cepat memberitahuku, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau akan hidup sampai besok. Ding Langtian menyadari bahwa Lin Nan mencibir dan bahkan terlihat menghina. Kemarahan segera muncul dari lubuk hatinya, lalu dia berteriak. Baik itu wilayah maupun situasi saat ini, Ding Langtian mengambil kendali penuh. Dia bisa mengancam dan memperkosong Lin Nan. Namun senyum dan tatapan jijik Lin Nan membuatnya merasa tidak nyaman. Akan tetapi, dia sudah yakin bahwa di bawah penindasan wilayah yang mutlak, Lin Nan tidak akan mampu menandinginya, jadi dia tidak dapat menahan sedikit rasa jijik di dalam hatinya. Pamer, kata ini juga muncul dalam pikirannya untuk pertama kalinya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu tidak mempercayaiku. Apa yang bisa kulakukan? Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbicara kepada Ding Langtian. Kebenaran, bahkan jika Ding Langtian dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa Lin Nan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Lin Nan yang dia kenal sangat licik. Baiklah, karena kau tidak mau memberitahuku, maka aku akan membuatmu menjadi orang yang tidak berguna dan lihat apakah kau akan memberitahuku atau tidak. Ding Langtian menggertakkan giginya, mengetahui bahwa dia tidak akan memberitahu Lin Nan kecuali dia menunjukkan kepadanya sedikit kekuatan, jadi dia berkata sambil menyeringai. Tertawa. Segera setelah itu, di telapak tangannya dan di atas kepala Lin Nan, energi sejati yang kuat milik orang terkuat dengan cepat mengembun. Fiuh. Akan tetapi, saat energi sejati yang kuat ini hendak menyerbu ke dalam pikiran Lin Nan, sebuah kejadian aneh terjadi dalam sekejap. Energi sejati yang kuat yang baru saja terkondensasi tiba-tiba menghilang dengan cepat dengan suara pelan, seolah-olah ada udara yang bocor. Ah! Apa yang terjadi? Ding Langtian tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tertegun sejenak, lalu menatap Lin Nan dengan gugup. Asfiksia, hampir pada saat energi sejati yang telah dipadatkannya menghilang, perasaan tercekik langsung menimpanya. Tidak baik. Pada saat yang sama, tanda-tanda bahaya dengan cepat muncul di benak Ding Langtian. Namun, baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Terlebih lagi, ada tekanan kuat yang tampaknya menekan tubuhnya dari segala arah. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ding Langtian penuh dengan ketidakpercayaan, bahkan tekanan kuat itu meremas dan mendistorsi wajah lamanya. Saya marah, dan konsekuensinya serius. Di sisi lain, Lin Nan tiba-tiba berdiri pada saat ini dan berkata sambil mencibir jenaka. Bahasa Inggris. Kali ini mata Ding Langtian hampir keluar. Tercengang, lamban, bingung, berbagai emosi saling bertautan, menyebabkannya memiliki psikologi kompleks yang tak terlukiskan. Bahkan saat ini, dia dapat merasakan kematian mendekat. Apakah kamu akan mati? Jantung Ding Langtian berdetak begitu kencang hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya karena gugup. Sejak dia masuk ke alam dewa, atau bahkan sejak dia mengambil posisi sebagai patriark keluarga Ding, dia tidak pernah memiliki perasaan seperti itu. Lebih jauh lagi, pertanyaan lain pasti muncul dalam benaknya saat ini. Di alam manakah Lin Nan berada? Tidak bisa melihat, tidak bisa menebak. Pada saat ini, Ding Langtian merasa tidak nyaman seolah-olah dia dicakar kucing. Apakah ini meremehkan musuh? Tidak, dia yakin bahwa situasi ini bukan disebabkan oleh meremehkan musuh. Ding Langtian, terima saja takdirmu. Aku bahkan belum mencarimu, tetapi kau datang kepadaku dan meminta kematian. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Lin Nan tersenyum, matanya berbinar, dan berteriak pada Ding Langtian dengan suara yang dalam. Klik, dengan suara keras, jari Ding Langtian yang memegang cincin luar angkasa dipatahkan oleh Lin Nan, dan cincin itu pun disimpan. Ah, Lin Nan, jika aku tidak mati hari ini, aku akan mencabik-cabikmu suatu hari nanti. Seketika,
Rasa sakit yang hebat dari jari-jarinya membuat Ding Langtian menjerit, lalu dia menatap Lin Nan dengan ekspresi ganas dan berteriak. Akan tetapi, meskipun dia berkata demikian, dia tahu dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak akan pernah memperoleh kesempatan ini lagi di masa mendatang. Bayang-bayang kematian telah membayangi hatinya, membuatnya tidak bisa tenang. Haha, Lin Nan, kamu punya banyak sekali musuh. Namun, tepat ketika Ding Langtian yakin bahwa dia akan mati, sebuah suara yang tenang dan acuh tak acuh muncul di pintu kamar. Wei Hao, Ding Langtian ingin melihat ke belakang, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan yang kuat itu menekannya sedemikian rupa sehingga bahkan mobilisasi energi aslinya tidak ada gunanya. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, Lin Nan menyerbu keluar bagaikan anak panah. Tertawa, dan hampir pada saat yang sama, 3 pasang sayap pertempuran 5 elemen tiba-tiba muncul di belakangnya, mengalir dengan energi yang mendebarkan. Zhuge Ping, di mana Xin Er? Lin Nan menarik napas dalam-dalam, menekan amarah yang bergejolak di hatinya, menatap Zhuge Ping yang baru saja masuk, dan bertanya. Persepsinya telah menyebar, tetapi dia masih tidak dapat mendeteksi jejak Yu Xin Er, jadi dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Haha, gadis itu, dia baik-baik saja. Dia dirawat dengan baik oleh rekan-rekan muridku. Jangan khawatir. Ketika Zhuge Ping melihat Lin Nan begitu cemas, dia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berbicara dengan nada menggoda. Panggilan. Mendengar ini, kemarahan yang tak terkendali langsung muncul dalam hati Lin Nan. Bahkan saat ini, semangat juang dalam dirinya sedang bergejolak liar, bagai gelombang yang bergulung-gulung, menghantam jantungnya dengan kencang. Lin Nan, aku tidak pernah menyangka kamu akan marah. Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak berpura-pura tenang. Teruskan saja, aku ingin melihat lebih banyak. Zhuge Ping juga jelas merasakan kemarahan yang muncul dari Lin Nan, dan segera berbicara dengan ekspresi agak menggoda. Amarah. Lin Nan sangat marah saat ini, tetapi dia harus menahannya. Dia tidak berani mengambil tindakan apapun sebelum bertemu Yu Xin Er. Pada saat ini, Zhuge Ping sedang mencekik titik kehidupannya. Biarkan saja dia pergi, aku akan membawamu mencari pacarmu, hehe. Melihat urat nadi Lin Nan terekspos akibat amarah yang terpendam, Zhuge Ping langsung mencibirnya. Wei Hao, bebaskan Ding Langtian, apa hubungan mereka? Untuk sesaat, Lin Nan tertegun oleh kata-kata Zhuge Ping. Ekspresinya langsung berubah dan dia mulai berpikir cepat dalam benaknya. Akan tetapi, dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar sekarang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Lin Nan, kamu pasti akan mati hari ini. Zhuge Ping mencibir dan segera mulai menjelaskan kepada Lin Nan. Desir, meskipun tidak mau, Lin Nan tetap menyingkirkan medan spasial dan melepaskan Ding Langtian. Di sini, dia tidak punya suara sama sekali. Lin Nan, pergilah ke neraka. Ding Langtian yang baru saja dibebaskan, bahkan tidak sempat mengatur napas. Dia langsung melambaikan tangannya dan bergegas menuju Lin Nan. Seorang junior mematahkan jarinya dan mencuri cincin antariksanya. Jika berita ini tersebar, dia akan kehilangan muka. Ledakan. Akan tetapi, saat Ding Langtian menyerbu dan belum mencapai Lin Nan, Zhuge Ping menamparnya dengan satu telapak tangan. Tidak peduli siapapun dirimu, kau tidak bisa membasminya sekarang. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pacarnya dipermainkan sampai mati oleh kita. Kau boleh mengikuti kami jika kau mau, tetapi jangan menantang batasanku. Kemudian, Zhuge Ping, dengan ekspresi agak menyeramkan di wajahnya, berbicara kepada Ding Langtian. Mendesis. Pada titik ini, Ding Langtian akhirnya tidak dapat menahan napas. Melalui tamparan tadi, dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang muncul dari Zhuge Ping. Itulah aura alam pengendali. Namun dia hanya berada di level dewa-dewa, dan ada kesenjangan yang besar di antara mereka berdua. Begitu mudah. Awalnya, Ding Langtian mengira Lin Nan cukup abnormal, karena ia telah menjadi orang yang kuat di usia yang begitu muda. Namun, ketika ia melihat Zhuge Ping, ia langsung melupakan Lin Nan. Menyimpang. Di antara semua praktisi yang pernah dilihatnya, mungkin tidak ada yang lebih menyimpang daripada Zhuge Ping. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhuge Ping, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tenang dan mengangguk. Dibandingkan membasmi Lin Nan secara langsung, dia lebih suka melihat Lin Nan disiksa. Sekarang setelah ada yang membantunya melampiaskan amarahnya, dia mungkin lebih baik hanya menjadi penonton saja. Lin Nan tentu saja tahu bahwa Zhuge Ping tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, tetapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Yu Xin Er. Zhuge Ping, bawa aku menemui Xin Er. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menjadi tenang lagi, wajahnya menjadi gelap, dan dia langsung berteriak. Dia mengerti bahwa karena Zhuge Ping berani datang sendiri kali ini, dia pasti sudah membuat semua persiapan. Terlebih lagi,
dia baru saja mengatakan bahwa ada sesama murid, yang membuat Lin Nan memiliki beberapa tebakan dalam benaknya. Meskipun dia tidak tahu situasi spesifiknya, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Baiklah, karena kamu ingin menemuinya, ikutlah denganku dan jangan main-main, kalau tidak aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Tepat saat Su Geping berbalik, dia tiba-tiba berbicara kepada Lin Nan. Lagi pula, Lin Nan punya terlalu banyak trik, dan Su Geping harus waspada. Kemudian, mereka bertiga segera berjalan keluar dari hotel. Adapun pedang Xuan Yuan, ia mengikuti dengan tenang di belakang. Sekarang, roh pedang Xuan Yuan memiliki beberapa penyesalan, dan juga samar-samar tahu bahwa jika Lin Nan kembali dengan selamat, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, pedang Xuan Yuan telah mengenali tuannya, dan dia tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Nan. Jika memungkinkan, dia ingin melarikan diri sekarang dan menjauh dari Lin Nan sesegera mungkin. Kalau tidak, kemarahan anak ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ketiganya segera berjalan keluar dari kota Zhenlong dan menuju jauh ke pegunungan. Tidak ada penundaan di sepanjang jalan. Su Geping tidak takut Lin Nan akan melarikan diri, jadi dia terus berlari kencang di depan. Namun, setelah mereka bertiga berpacu selama 2 jam, akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang diselimuti kabut tebal. Ketika Lin Nan pertama kali mendeteksi kabut tebal, alisnya sedikit berkerut. Karena persepsinya yang abnormal tidak mampu menembusnya sama sekali, ia hanya bisa menjelajah di permukaan kabut tebal itu. Baiklah, pacar kecilmu yang berharga ada di sana, kau lihat saja sendiri. Suara mendesing. Su Geping mengucapkan kata terakhir kepada Lin Nan sambil tersenyum sinis, lalu dia bergegas masuk lebih dulu. Desir. Pada saat ini, sosok Su Geping dengan cepat menghilang, dan baik kesadaran spiritual maupun persepsi tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Hutan berkabut. Di sisi lain, Ding Langtian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi setelah merenung sejenak, dia segera bergegas masuk. Dengan 2 orang ini di depan, Lin Nan tentu saja tidak bisa tertinggal. Tubuhnya sedikit berkelebat dan dia masuk ke dalam kabut tebal. Ledakan. Tidak baik. Akan tetapi, saat dia menyerbu masuk, dia jelas merasakan niat membasmi yang nyata. Namun reaksinya masih agak lambat. Saat ia merasa ada yang tidak beres, dadanya ditampar keras. Hahaha, Lin Nan, disinilah kamu akan mati. Pada saat ini, suara arogan Su Geping sekali lagi terdengar jelas di telinga Lin Nan, yang membuatnya tercengang. Bisakah Su Geping menemukan dirinya sendiri? Pada saat ini, meskipun Lin Nan memiliki persepsi abnormal dan indera spiritual tajam, dia tidak mampu mendeteksi situasi dalam kabut tebal. Tetapi karena Su Geping mampu memukulnya dengan tepat dan berkata demikian, itu berarti dia mempunyai cara untuk mengatasi kabut tebal itu. Benarkah? Aku hanya ingin melihat Sin Er sekarang. Bahkan jika aku harus mati, aku harus melihatnya. Nada bicara Lin Nan jelas serius. Dia menatap hamparan putih di depannya dan kemudian berbicara. Hehe, kamu benar-benar hantu yang sedang jatuh cinta. Jangan khawatir, kamu akan melihatnya. Suara Su Geping tiba-tiba terdengar lagi dari sisi kiri Lin Nan, terdengar agak bangga. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, Lin Nan langsung mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen, dan tubuhnya seperti aliran cahaya, dan dia tiba di depan Su Geping dalam sekejap mata. Pop, detik berikutnya, tangan Lin Nan telah mencengkeram leher Su Geping dengan erat. Bawa aku menemui Sin Er, atau kau akan mati. Dalam sekejap, sikap mendominasi Lin Nan terungkap, tetapi nadanya luar biasa dingin saat ini. Kakak Lin, apakah itu kamu? Aku baik-baik saja. Akan tetapi, saat Su Geping hendak berbicara, suara Yusiner datang dari tidak jauh di depan. Untuk sesaat, Lin Nan mengira dia salah dengar. Di sini, dia tidak percaya akan semudah itu menemukan Yusiner, dan dia tidak percaya Su Geping akan bersikap begitu baik. Tetapi suara Yusiner begitu jelas sehingga dia tidak dapat meragukannya. Bawa aku ke sana. Lin Nan tidak menjawab perkataan Yusiner, tetapi berbicara langsung kepada Su Geping dengan nada penuh kebencian. Bagus. Su Geping berjuang sejenak, lalu membawa Lin Nan ke arah Yusiner. Ledakan. Namun, hanya 4 atau 5 detik kemudian, Su Geping menamparkan dada Lin Nan tanpa peringatan apapun. Pada jarak sedekat itu, an-an dalam Lin Nan tampak bergetar. Yang lebih mengerikan adalah tempat yang dipukul Su Geping justru adalah dantiannya. Tertawa. Dalam sekejap, karena serangan pada dantiannya, energi sejati Lin Nan bocor keluar dengan cepat, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Suara mendesing. Kemudian, Su Geping mengambil kesempatan ini untuk segera melepaskan diri dari kendali Lin Nan dan menyelinap ke dalam kabut tebal. Hahaha, Lin Nan, kekuatan tempurmu mungkin sangat kuat, tapi jangan lupa, aku juga berada di level pengendali.
Setelah Zhu Geping lepas dari kendali Lin Nan, dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak padanya. Namun, Lin Nan tidak dapat mengurus Zhu Geping saat ini, karena dia sedang mencari pil emas Huan Agung di cincin Ling Yin. Mungkin, saat ini hanya Huan Jin dan Agung yang dapat memperbaiki kerusakan pada dantian. Untungnya sebelumnya kelihatannya ada stok, kalau tidak kali ini akan sangat buruk. Desir, Lin Nan baru saja menelan Huan Jin dan Agung, dan sebelum dantiannya pulih sepenuhnya, area di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi terang. Kabut putih tebal juga cepat menghilang di luar. Pembentukan. Ketika Lin Nan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, dia tiba-tiba terdiam. Tempat ini, yang Ding Langtian sebut hutan berkabut, sebenarnya adalah sebuah formasi. Namun, Lin Nan belum pernah melihat formasi semacam ini sebelumnya, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mematahkannya. Yang paling penting adalah saat ini Yu Xiner berada di tengah formasi, dan ada lapisan cahaya merah darah yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Terlebih lagi, pada saat ini Lin Nan juga menemukan bahwa Zhu Geping dan Ding Langtian telah menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Xiner, kamu baik-baik saja. Ketika Lin Nan melihat Yu Xiner terbaring koma, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dari mana suara itu berasal, jadi dia pun segera berteriak. Koma. Namun, Yu Xiner tidak menjawabnya dan tetap tertidur. Lin Nan, formasi ini disebut formasi kepunahan kuno. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghancurkannya dari dalam. Kamu akan tinggal di sini selama sisa hidupmu. Meskipun Yu Xiner tidak mengeluarkan suara apapun, suara Zhu Geping langsung mencapai telinga Lin Nan dari segala arah. Jelaslah bahwa dia juga takut. Aku baru saja berhasil menemukan posisinya dengan akurat di tengah kabut tebal. Jika aku muncul lagi sekarang, bukankah aku akan mencari kematian? Namun, setelah mendengar kata-kata Zhu Geping, Lin Nan tidak tampak terkejut sama sekali, malah menjadi lebih tenang. Dia tahu banyak tentang seni pembentukan seperti halnya tentang alkimia. Namun jarang digunakan, dan dia tidak ingin merusak formasi sekarang, tetapi ingin memeriksa kondisi Yu Xiner terlebih dahulu. Tertawa, pada saat ini, dia dengan cepat mengaktifkan persepsinya untuk mendeteksi pergerakan di sekitarnya. Ketika kabut tebal menghilang, persepsi dan kesadarannya telah pulih. Dari sini, dapat dilihat bahwa kabut tebal itu sendiri agak aneh. Saat dia mengaktifkan persepsi abnormalnya, seluruh formasi kepunahan kuno terpatri dalam pikirannya dalam sekejap. Seluruh formasi itu begitu alami sehingga sebenarnya tidak ada jalan keluar. Apa yang telah ia pelajari sebelumnya ternyata tidak dapat diterapkan. Namun dia tidak bertindak gegabah. Dalam formasi, hal yang paling tabu adalah bergerak dengan santai. Jika Anda tidak sengaja menyentuh semacam batasan, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Terutama karena seni pembentukan selalu berubah, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi setelah mencari sekian lama, dia tidak menemukan petunjuk berharga, jadi dia hanya bisa mencoba mengambil langkah ke arah Yu Xiner. Desir, saat dia melangkah maju, pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah, dan gelombang udara panas langsung bertiup ke arahnya. Dalam sekejap, Lin Nan yang awalnya berada di tanah datar, seakan-akan telah tiba di dunia api. Untuk lebih jelasnya, ini seperti adegan Raja Kera di tungku alkimia. Api membubung dari segala arah di sekujur tubuhnya dan mulai menyerangnya dengan ganas. Setelah mengetahui semua ini, Lin Nan sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ia segera mulai memobilisasi energi sejati yang tersisa di dantiannya. Namun, kali ini dia tidak sepenuhnya memobilisasi 5 elemen esensi sejati, tetapi hanya mengaktifkan elemen api di antara 5 elemen esensi sejati. Tertawa, dalam sekejap, api yang kuat dengan cepat bangkit dari tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan aura api di sekitarnya. Bahkan api yang menyerangnya pun berhenti. Itu terlalu kekanak-kanakan. Setelah merasakan semua ini, mulut Lin Nan sedikit melengkung dan dia bergumam pelan. Namun, ini karena Lin Nan berlatih metode mental 5 elemen. Jika praktisi lain yang tidak memiliki elemen api datang ke sini, bahkan yang terkuat pun akan berubah menjadi abu setelah lama terbakar. Waktu mulai berlalu menit demi menit, dan Lin Nan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Jangan sampai ada kesalahan dalam formasi, kalau tidak pasti hancur. Cici-cici, api yang besar itu masih terus berkobar dan tampaknya belum ada tanda-tanda akan berhenti, hal ini membuat Lin Nan merasa cemas. Saat ini, Yu Xiner tidak tahu kondisinya seperti apa, jadi dia harus bergegas. Tetapi jika apinya tidak pernah padam, dia akan terjebak di sini. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya dan dia memikirkan solusi lain. Elemen api di sini sangat kaya, bagaimana jika saya melatih atribut api di antara 5 elemen? Desir, lakukanlah ketika Anda memikirkannya. Ketika Lin Nan merasa bahwa metode ini bisa dilakukan, dia segera mengaktifkan elemen api dan secara bertahap memasuki kondisi kultivasi.
Desis, desis, desis. Dalam sekejap, unsur api murni tertarik padanya dan diserap ke dalam tubuhnya secara gila-gilaan. Itu benar-benar berfungsi. Ketika elemen api pertama terserap sepenuhnya, Lin Nan langsung menjadi bersemangat. Ini bukan suatu formasi kepunahan kuno, ini jelas merupakan media baginya untuk berlatih. Dalam waktu yang lama, metode mentalitas 5 elemen belum mengalami kemajuan apapun sejak dia keluar dari benua primitif. Jadi ketika dia merasakan pertumbuhan energi api yang gila-gilaan, kegembiraan di dalam hatinya terbukti dengan sendirinya. Karena mentalitas 5 elemennya belum ditingkatkan, ada kesenjangan besar antara esensi sejati 5 elemennya dan alamnya sendiri. Kesenjangan ini dapat diatasi untuk sementara. Tentu saja, hanya kelima unsur itu yang dapat memberinya kesembuhan total. Dia tidak tahu apa yang akan dialaminya selanjutnya, tetapi sekarang di sini, yang dapat dia serap hanyalah elemen api murni ini. Sial, apa yang dilakukan Lin Nan? Bukankah dia sudah terbakar sampai mati? Pada saat ini, Su Geping, yang berdiri di luar formasi kepunahan kuno, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam. Dari arah itu, dia bisa mengetahui dengan jelas bahwa area tempat Lin Nan berada saat ini adalah tempat di mana energi api berkumpul. Senior, lebih baik membasminya secara langsung. Setidaknya kau bisa menjaga gadis itu untuk kesenanganmu. Di samping Su Geping, Ding Langtian menatap Lin Nan dengan tatapan licik, lalu berbicara kepada Su Geping. Dia membenci Lin Nan sampai ke akar-akarnya, dan dia lupa untuk mendapatkan kembali cincin angkasa itu. Jika Lin Nan meninggal dalam formasi kepunahan kuno, semua tabungannya selama bertahun-tahun akan hilang. Oleh karena itu, Ding Langtian sekarang berusaha menyenangkan Su Geping untuk membasmi Lin Nan dengan tangannya sendiri dan mengambil kembali cincin luar angkasa. Bahkan jika Lin Nan mati, aku akan tetap mendapatkan gadis itu kembali, karena dia adalah wanita Lin Nan. Memikirkan Lin Nan, Su Geping secara alami memikirkan Miao Yi, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit jelek. Jika Lin Nan tidak muncul, dia mungkin sudah memenangkan si cantik sejak lama. Lin Nan, ini semua karena Lin Nan. Ditambah dengan kebencian atas pembasmian ayahnya, dia sekarang membenci Lin Nan sampai ke akar-akarnya. Karena mentalitas inilah dia tidak membasmi Lin Nan dengan mudah. Ding Langtian tidak berdaya dan hanya bisa menatap Lin Nan yang berada dalam formasi kepunahan kuno dengan kebencian, dan sedikit kekejaman melintas di wajahnya sejenak. Suara mendesing. Namun, saat Ding Langtian dan Su Geping menatap Lin Nan, seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Muridku tersayang, bagaimana? Formasi kepunahan kuno ini cukup bagus, bukan? Desir. Ketika sosok hitam pekat itu muncul di belakang mereka, mereka segera menyadarinya. WHO. Dalam sekejap, Ding Langtian bersiap menyerang dengan tangan belakangnya dan berteriak keras pada saat pertama. Akan tetapi, saat energi sejati di telapak tangannya meletus, hal itu tidak menimbulkan riak sama sekali, seolah-olah pihak lain itu tidak ada sama sekali. Ini, Ding Langtian tertegun sejenak dan menatap bayangan hitam di belakangnya dengan heran. Pihak lain tidak memperlihatkan aura apapun, bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi energi sejati, yang membuatnya tiba-tiba ragu apakah pihak lain tersebut adalah seorang kultivator. Tuan, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Meskipun formasi kepunahan kuno menjebak pria itu tidak membasminya. Ketika Su Geping melihat bayangan hitam itu, wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan dia dengan cepat menjawab. Desir. Dalam sekejap, wajah bayangan hitam itu muncul, wajah aneh bagaikan sejenis binatang spiritual, menatap Lin Nan dengan matanya. Siapa ini? Ding Langtian telah berada di dinasti naga sejati selama lebih dari 1 atau 2 tahun, jadi dia secara alami mengetahui nama dan penampilan beberapa orang terkenal. Namun, ketika sosok gelap di depannya menampakkan wajahnya yang tua dan aneh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mencari ingatannya tetapi tidak dapat mencocokkan nama orang ini. Terlebih lagi, orang ini adalah guru Su Geping, bukankah itu berarti tingkat kultivasinya telah melampaui seorang pengendali? Astaga, keberadaan macam apa itu? Dalam sekejap, Ding Langtian benar-benar terpana dan bahkan wajahnya berubah sedikit jelek. Tidak masalah, dia akan mati secara alami setelah waktu yang lama. Biarkan si kecil ini tinggal di sini untuk menjaganya. Kau ikut aku. Bayangan hitam itu menatap Lin Nan sejenak, lalu berbicara kepada Su Geping dengan nada samar. Si kecil, brengsek. Ketika dia mendengar alamat bayangan itu kepadanya, dia hampir pingsan karena marah. Namun dia tidak dapat mengungkapkan ketidakpuasannya dengan lantang, dan hanya dapat mengumpat dengan keras dalam hatinya. Sebenarnya, di hadapan orang sekuat itu, Ding Langtian hanya bisa dianggap sebagai orang kecil. Bagaimanapun, dunia kultivasi menghormati kekuatan tempur. Ya, pada akhirnya,
Zhu Geping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Lin Nan yang masih berada di dalam formasi kepunahan kuno, dan kemudian dia dengan enggan setuju. Suara mendesing. Segera setelah itu, kedua sosok itu melayang ke langit dan segera menghilang ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, bayangan hitam itu bahkan tidak memandang Ding Langtian, seolah-olah dia adalah udara dan tidak ada sama sekali. Meskipun dia tidak puas, Ding Langtian tidak bisa berkata apa-apa. Siapakah yang dapat menyalahkannya karena memiliki pencapaian setinggi itu dan begitu hebatnya? Dalam rangkaian kepunahan kuno, panggilan. Dalam sekejap, Lin Nan akhirnya mengolah atribut api ke tingkat yang setara dengan alam dewa-dewa. Dengan suara siulan, pemandangan di depannya sekali lagi berubah menjadi arai kepunahan kuno. Yu Xiner masih tidur di depan dan tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Kebetulan sekali, ya, apakah Zhu Geping membantuku dalam kultivasiku atau dia ingin membasmiku? Memikirkan kejadian tadi, sudut mulut Lin Nan berkedut sedikit, lalu dia menggumamkan sesuatu yang mengejek dirinya sendiri. Setelah berkata demikian, tanpa berpikir panjang, dia melangkah maju lagi. Desir. Kemudian, energi kacau melingkupinya sepenuhnya, membuatnya untuk pertama kalinya merasakan bahwa ia berada di dunia yang tersusun dari energi kacau. Cek-cek. Namun, ketika dia hanya ingin memeriksa situasi di sekitarnya, energi atribut bumi murni langsung terkondensasi di depannya dan menyerbu ke arahnya pada kesempatan pertama. Merasakan energi atribut bumi murni ini, Lin Nan bahkan tidak berani mempercayai indera spiritualnya sendiri. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah formasi kepunahan kuno ini tersusun dari 5 energi unsur yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah? Jika ini benar, maka ini bukanlah suatu malapetaka, tetapi suatu kesempatan baginya. Dan Zhu Geping tidak pernah membayangkan bahwa Lin Nan sedang berlatih metode mental 5 elemen. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah menggunakan formasi kepunahan kuno ini yang merupakan obat mujarab bagi Lin Nan. Cek-cek. Pada saat ini, Lin Nan tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil inisiatif dan segera mulai mengaktifkan elemen tanah untuk menyatu dan menyerapnya ke seluruh ruang. Masih belum mati. Apakah formasi kuno ini berfungsi? Pada saat ini, Ding Langtian, yang berada di luar formasi kepunahan kuno, menjadi sedikit tidak sabar. Dia melihat Lin Nan melangkah maju, jadi dia langsung menjadi cemas. Meskipun dia sendiri tidak memasuki formasi kepunahan kuno, tetapi dengan melihat Lin Nan begitu berhati-hati, dia dapat menebak bahaya yang terlibat. Kalau saja Ding Langtian tidak takut dia tidak akan bisa keluar, dia pasti sudah bergegas masuk sekarang. Yang paling penting adalah Zhu Geping belum kembali, dan Ding Langtian merasa bahwa dia tidak berbeda dengan guk-guk penjaga. Setelah bertahun-tahun dimanja, dia sangat marah dengan situasi ini. Namun, lebih dari setengah jam kemudian, Lin Nan melangkah maju lagi. Langkah ini telah membuat mata Ding Langtian terbelalak, dan dia gelisah seperti semut di wajan panas, jadi dia sekarang sangat menantikan kembalinya Zhu Geping. Jika beberapa jam kemudian, Lin Nan mungkin bisa bersatu kembali dengan gadis di tengah formasi kepunahan kuno. Desir. Pada saat ini, Lin Nan menjadi semakin bersemangat, karena formasi kepunahan kuno ini adalah tempat yang sempurna baginya untuk berlatih. Formasi ini jelas tidak terbentuk begitu saja, tetapi telah ada selama puluhan ribu tahun, sehingga energi yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika seorang kultivator dengan 1 atau 2 atribut saja yang datang, atau bahkan beberapa atribut mutan, mustahil baginya untuk berhasil keluar. Akan tetapi, tidak seorang pun yang dapat menduga, bahkan guru Zhu Geping, bahwa Lin Nanke benar-benar berlatih metode mental 5 elemen. 5 jenis energi murni tersebut bertepatan persis dengan 5 elemen dalam tubuh Lin Nan. Bahkan jika ada pembudidaya lain yang datang, dia pasti sudah menjadi abu sejak lama. Cek-cek, saat Ding Langtian sedang mengamati Lin Nan, 2 seberkas cahaya tiba-tiba melintas dari kejauhan dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Sial, kamu belum mati. Saat dia baru saja menenangkan diri, Zhu Geping tiba-tiba menjerit dan menatap Lin Nan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Memang, Lin Nan belum meninggal. Belum lagi Zhu Geping yang terkejut, bahkan bayangan hitam di samping Zhu Geping pun tak kuasa menahan rasa bingungnya saat ini. Ini adalah formasi kepunahan kuno, formasi yang diciptakan oleh Yu Chen yang dulu kuat. Namun, kultivasi Lin Nan hanya pada tingkat dewa ilahi, bagaimana mungkin dia bisa bertahan begitu lama di sana? Terlebih lagi, melihat ke arah di mana Lin Nan berada, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bocah itu telah bergerak maju sedikit. Ini tidak mungkin. Setelah bayangan hitam melihat pemandangan ini, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak sedikit pun. Sejak dia berkultivasi hingga ke tingkat di atas sang pengendali, hanya sedikit hal yang mampu menggerakkannya. Tapi kali ini, Lin Nan benar-benar mengejutkannya.
Siapa anak ini? Baru pada saat inilah bayangan hitam itu akhirnya berbicara dan bertanya kepada Zhu Geping di sampingnya. Walaupun Lin Nan belum mati, dia hampir yakin kalau anak ini punya harta karun aneh. Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Aku tidak tahu. Dia muncul entah dari mana di Laut Angin dan Petir. Bahkan Akademi Xianglong tidak dapat menjelaskan asal-usulnya. Namun, Miao Yi seharusnya tahu. Mereka sudah saling kenal sebelumnya. Zhu Geping merenung sejenak, lalu akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan kepada bayangan hitam itu. Namun, dia tidak pernah mengetahui asal-usul Lin Nan. Miao Yi, pada saat ini, bayangan hitam itu dengan cepat mengingat nama itu. Tuan, tolong ambil tindakan dan basmi dia dengan cepat. Aku agak khawatir dia akan keluar. Lagi pula, formasi pemusnahan kuno ini sudah ada selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah kekuatannya masih sama seperti sebelumnya. Zhu Geping jelas merasakan hal yang sama dengan Ding Langtian. Ia berharap Lin Nan cepat mati, jadi ia segera berbicara kepada bayangan hitam itu. Akan tetapi, saat bayangan hitam itu mendengar kata-kata Zhu Geping, dia langsung terdiam. Karena Lin Nan sekarang berada dalam formasi kepunahan kuno, formasi tersebut telah diaktifkan dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Bahkan dia tidak dapat menghancurkan formasi kuno itu dengan serangan yang kuat, jadi dia begitu percaya diri. Tidak ada cara lain, tunggu saja dengan tenang. Jika dia bisa keluar dari formasi kepunahan kuno, aku akan sangat tertarik padanya. Setelah hening sejenak, bayangan hitam itu akhirnya berbicara. Tak berdaya, Zhu Geping dan Ding Langtian hanya bisa terus mengamati Lin Nan dalam formasi dengan kebencian dan kekhawatiran. Mereka menantikan Lin Nan keluar, namun juga berharap Lin Nan akan mati dalam formasi. Psikologi semacam ini sangat rumit, membuat mereka mustahil untuk tenang. Lin Nan yang berada di dalam formasi tidak tahu apa-apa tentang situasi di dunia luar. Pada saat ini, dia menyerap unsur-unsur murni yang tak ada habisnya di sekitarnya dengan penuh kegembiraan. Setelah sekian lama, Lin Nan telah berhasil menyerap 4 elemen api, tanah, emas, dan air ke dalam wilayah keilahiannya sendiri. Sekarang, yang hilang hanyalah atribut kayu. Langkah selanjutnya, jika itu benar-benar atribut kayu, Lin Nan akan beruntung dan dapat berhasil meningkatkan level mentalitas 5 elemen. Desir. Kemudian, dia melangkah maju lagi, dan aliran energi hijau tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Haha, itu memang energi atribut kayu. Ketika Lin Nan merasakan begitu banyak energi kaya yang terus-menerus memenuhi tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi bahagia. Ini adalah satu-satunya langkah yang tersisa. Jika berhasil, formasi kepunahan kuno ini pasti akan hancur. Cek-cek, tanpa ragu, Lin Nan mulai menyerapnya dengan cepat. Waktu berlalu menit demi menit, membuat Zhu Geping dan 2 orang lainnya di luar formasi kepunahan kuno tercengang. Langkah lain telah diambil. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Lin Nan keluar dari formasi kuno. Kuncinya adalah mereka tidak bisa masuk sekarang dan hanya bisa menunggu. Karena Lin Nan belum mati, aku akan kembali dulu. Masih banyak hal di klan yang menungguku untuk kuurus. Ding Langtian merasa sedikit gelisah saat melihat kondisi Lin Nan saat ini, jadi dia ragu sejenak sebelum berbicara. Di sini, tingkat kultivasinya adalah yang terendah, jadi kegelisahan yang dirasakannya tidak menarik perhatian Zhu Geping dan bayangan hitam. Silakan, Zhu Geping dan Ding Langtian tidak mempunyai dendam, jadi mereka segera berbicara dan berkata dengan tenang. Senior, selamat tinggal. Ding Langtian merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia segera mengepalkan tinjunya ke arah bayangan hitam itu lagi dan mengatakan sesuatu. Namun pihak lain tidak menanggapi sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya, yang membuat Ding Langtian tercengang. Di hadapan orang hebat seperti itu, dia tidak akan pernah pergi kecuali pihak lain berbicara. Baiklah, ayo pergi, jangan cerewet lagi. Jelas Zhu Geping tahu karakter gurunya, dia melambaikan tangannya dan membiarkan Ding Langtian pergi seperti kentut. Suara mendesing. Setelah mendengar ini, Ding Langtian akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas menuju ke arah kota Zhenlong. Ping Er, apakah kamu tidak takut kalau anak kecil ini akan menyebarkan berita itu? Setelah Ding Langtian pergi, bayangan gelap itu bertanya pada Zhu Geping dengan nada agak muram. Zhu Geping jelas-jelas tidak memperhatikan ini, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak peduli. Menyebarkannya, pada saat berita itu tersebar, Lin Nan sudah meninggal. Lagi pula, apa gunanya menyebarkan berita ini? Ding Langtian punya dendam terhadap Lin Nan, dan dia mengetahuinya dengan sangat baik. Guru, jangan khawatir, ini tidak akan pernah terjadi. Setelah jeda sejenak, Zhu Geping akhirnya berbicara dan menjawab bayangan hitam itu dengan tenang. Ledakan. Namun, pada saat ini, seluruh formasi kepunahan kuno tiba-tiba meletus dengan suara gemuruh,
yang mengejutkan Sugeping dan bayangan hitam yang masih berbicara satu sama lain. Tertawa. Kemudian, formasi kuno kepunahan tampaknya disuntik dengan vitalitas baru, dan dengan cepat menyebar keluar lagi. Bahasa Inggris. Tidak seorang pun akan mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi, dan Sugeping dan Master Bayangan Hitam juga berdiri di tepi formasi kepunahan kuno. Jadi sementara mereka berdua tertegun, mereka dengan cepat ditelan oleh formasi kepunahan kuno. Sial, apa yang terjadi? Pada titik ini, Sugeping tercengang. Bahkan bayangan gelap pun tercengang. Tidak peduli seberapa banyak mereka merencanakan, mereka tidak pernah menduga hal seperti ini akan terjadi. Mereka hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Guru, apa yang harus saya lakukan? Sugeping begitu cemas hingga dia hampir menangis, dan dengan cepat bertanya kepada Master Bayangan Hitam di sampingnya seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat hidup. Namun, saat dia menanyakan hal itu dan hendak memeriksa, dia tiba-tiba terkejut karena tuannya yang misterius telah menghilang tanpa dia sadari. Sekarang, Sugeping benar-benar panik dan bahkan mulai berjalan dengan cemas. Tertawa. Namun, baru saja ia bergerak, gelombang dahsyat langsung terbentuk di sekelilingnya dan menghantamnya dengan keras. Ya dewa, apa ini? Sugeping tentu saja tidak setenang Lin Nan, jadi dia berteriak pada saat pertama. Sebagai perbandingan, pengalaman Lin Nan secara alami jauh lebih kaya daripadanya. Tertawa. Dalam sekejap, energi sejati yang gila meledak dari tubuh Sugeping. Karena dia telah menelan ramuan aneh itu, tingkatan alamnya sendiri telah mencapai tingkatan seorang pengendali, jadi dia ingin mengandalkan aura super kuat dari alam pengendali untuk mengusir gelombang-gelombang yang dengan ganas menghantamnya dari segala penjuru. Ledakan, aura itu tiba-tiba menyeruak keluar dari tubuhnya, yang memang menghalangi hantaman ombak. Namun sesaat kemudian, ombak datang lagi menerjang dengan dahsyat dan dahsyat. Dan momentumnya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, kali ini, sebelum Sugeping dapat mengerahkan energi aslinya, gelombang dahsyat itu langsung menelannya. Berdebar. Saat dia ditelan ombak, Sugeping yang berada dalam formasi kepunahan kuno terhuyung dan jatuh ke tanah serta pingsan. Haha, kalau kau mau melawan saudaraku, kau masih jauh. Pada saat ini, di tengah-tengah formasi kepunahan kuno, Lin Nan, yang beruntung lolos dari bencana, sedang menggendong Yusiner di tangannya, dengan senyum menghina di bibirnya. Semua ini tentu saja karyanya, tetapi tidak ditemukan oleh Sugeping dan bayangan hitam. Di sisi lain, situasi guru Sugeping, bayangan hitam, jelas tidak optimis. Energi emas memenuhi area di sekitar tubuhnya. Jika dia tidak menggunakan aura bertarungnya yang super kuat untuk secara paksa membentuk perisai pertahanan di sekitar tubuhnya, dia akan hampir sama dengan Sugeping. Tetapi meskipun begitu, energinya yang sesungguhnya tidak dapat bertahan lama, dan akan selalu ada saatnya energinya habis. Apa yang harus dilakukan? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, bayangan hitam itu masih dalam keadaan terkejut dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi, itu hanya berlangsung selama secangkir teh sebelum bayangan hitam itu tidak dapat menahan diri untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Pada saat ini, Lin Nan segera memfokuskan seluruh persepsi dan kesadarannya pada bayangan hitam. Suara mendesing. Klik. Kemudian, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan Lin Nan terjadi. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bayangan hitam itu benar-benar mengeluarkan sebuah pil, melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa berpikir, dan langsung menggigitnya hingga berkeping-keping. Tertawa. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat meledak dari bayangan hitam itu. Tidak baik. Saat dia merasakan aura kuat ini, Lin Nan tertegun sejenak, dan dengan cepat bergegas keluar dari formasi kepunahan kuno sambil memegang Yusiner yang masih pingsan. Lin Nan, benar. Karena kau telah mengorbankan 20 tahun hidupku, aku akan mencabik-cabikmu saat aku bertemu denganmu lagi. Saat Lin Nan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, bayangan hitam itu juga mengeluarkan suara yang mengguncang dunia, dan setiap kata seperti sebuah merek, muncul dengan jelas di telinga Lin Nan. Ledakan. Lin Nan baru saja lolos dari jangkauan formasi kepunahan kuno ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang udara yang dahsyat bagaikan seekor naga, langsung melesat ke angkasa. Di dalam kota naga sejati. Semua praktisi sibuk dengan urusan masing-masing, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan guncangan bumi, dan bahkan gemuruh yang dahsyat serta gelombang udara yang membubung. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Ketika ada fenomena aneh di langit dan bumi, pasti ada harta karun yang muncul di dunia. Pergi dan lihatlah. Ya, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Ayo cepat pergi. Sepertinya ke arah hutan berkabut. Gelombang suara yang bergetar itu langsung membuat banyak praktisi menjadi gila. Mereka menjerit-jerit aneh,
segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, dan bergegas menuju ke arah hutan berkabut. Pada saat ini, Ding Langtian yang melarikan diri ke kota Zhenlong dengan kecepatan tinggi juga dikejutkan oleh suara gemuruh di belakangnya. Aura ini hampir membuat matanya menonjol. Seberapa dahsyatnya gemuruh energi tersebut. Walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia samar-samar dapat merasakan bahwa formasi kepunahan kuno telah rusak. Jika tidak, mustahil bagi praktisi manapun untuk menghasilkan aura sekuat itu. Pada saat ini, 3 pasang sayap pertempuran 5 elemen di belakang Lin Nan dengan cepat terbuka, dan mulai terbang menuju ke arah kota naga sejati dengan kecepatan tinggi. Untungnya, dia memiliki harta karun kuno, sayap pertempuran 5 elemen, kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping oleh hembusan udara yang kuat. Namun, ia cukup beruntung untuk mengetahui kemampuan tempur dahsyat dari bayangan hitam. Sedangkan untuk wilayahnya, ia tidak dapat mengetahuinya, karena selama ini wilayah yang diketahuinya hanyalah wilayah sang pengendali. Dia paham bahwa belajar tidak ada habisnya, dan dia juga tahu bahwa ada alam yang bahkan lebih kuat di atas sang pengendali, tetapi kultivasinya belum mencapai tingkat itu, jadi dia tidak mengetahuinya. Kakak Lin, ada apa denganku? Jelas, Yu Xin-er yang berada di pelukannya juga terbangun oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga itu. Ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya dipeluk oleh Lin Nan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Ketika Lin Nan mengetahui bahwa Yu Xin-er telah bangun, dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu kembali. Lin Nan diam-diam menghembuskan udara keruh yang telah lama terpendam dalam hatinya, lalu segera berakselerasi lagi, melesat menuju ke arah kota Zhenlong dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, Lin Nan mengira bahwa ia akan bertemu Ding Langtian di jalan, tetapi karena begitu banyak praktisi yang dengan gila-gilaan menuju ke hutan berkabut, persepsinya tidak dapat mendeteksi mereka. Segera, dia tiba di gerbang kota Zhenlong. Saat ini, seluruh kota Zhenlong telah menjadi kota yang sepi. Bahkan pedagang kecil yang mendirikan kios telah menghilang, dan lebih dari 80% toko tutup. Brengsek, melihat kejadian ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia jelas tidak menyangka bahwa para praktisi ini akan begitu penasaran. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Untungnya, hotel itu tidak tutup pada saat itu, jadi Lin Nan akhirnya menghela napas lega dan segera berjalan masuk ke hotel. Guru, Anda akhirnya kembali. Namun, saat Lin Nan baru saja berjalan ke pintu kamar, dia mendapati Huang Tianba sedang menunggunya di pintu. Setelah melihatnya, dia langsung berteriak kaget. Terlebih lagi, pintu yang dihancurkan Ding Langtian telah dipasang kembali. Jelas bahwa Huang Tianba telah melakukan semua ini. Baru pada saat inilah Lin Nan akhirnya merasa bahwa memiliki murid seperti itu tampaknya adalah hal yang sangat baik. Mari ikut saya. Setelah membuka pintu, Lin Nan bergegas masuk sambil menggendong Yu Xin-er, dan tiba-tiba menoleh ke Huang Tianba dan berkata, Huang Tianba tertegun sejenak dan sedikit ragu. Dia sebenarnya ingin pergi ke hutan berkabut untuk ikut bersenang-senang, tetapi dengan panggilan Lin Nan, dia tentu saja tidak bisa pergi. Jangan keluar, berlatihlah dengan keras, tidak ada yang bisa dilihat, itu hanya formasi yang rusak. Ketika bos Huang Tianba dengan enggan mengikuti Lin Nan ke dalam ruangan, Lin Nan segera membuka mulut untuk menjelaskan kepadanya. Huang Tianba tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Nan. Meskipun dia terkadang keras kepala, dia bukanlah orang bodoh. Dari perkataan Lin Nan, jelas terlihat bahwa Lin Nan baru saja kembali dari hutan berkabut. Guru, apa yang terjadi? Meskipun Huang Tianba sudah tahu apa yang telah terjadi, dia masih tidak dapat menahan rasa penasarannya dan langsung bertanya kepada Lin Nan dengan ragu. Jika dia tidak khawatir terhadap keselamatan Lin Nan, anak ini pasti sudah bergegas keluar sejak lama. Justru karena hal-hal inilah Lin Nan merasakan niat Huang Tianba, dan untuk pertama kalinya dia menerima keberadaan murid ini. Ada formasi kuno di hutan berkabut. Aku terjebak di dalamnya. Namun, kemudian, seorang pria yang sangat mesum datang dan secara paksa menggunakan ramuan untuk meningkatkan kultivasinya dan menghancurkan formasi kuno itu. Itulah sebabnya terjadi keributan besar. Tidak ada harta karun yang berharga. Melihat Huang Tianba begitu penasaran, Lin Nan segera mulai menjelaskan kepadanya. Dia hanya menyembunyikan fakta bahwa dia menyerap 5 elemen. Wah, kuat sekali. Untung saja aku tidak ada di sana, kalau tidak aku pasti sudah mati. Huang Tianba sadar diri dan memahami ledakan energi dahsyat yang akan terjadi setelah formasi itu dihancurkan secara paksa, jadi dia berteriak karena terkejut. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Yu Xin-er secara alami memahami bahayanya, jadi dia bertanya dengan lembut. Namun, saat dia melihat senyum Lin Nan, dia langsung mengerti. Jika sesuatu terjadi, apakah kau masih akan berdiri di depannya? Guru, apa rencana Anda selanjutnya?
Ada rumor di luar sana bahwa istri guru adalah keturunan Sekte Tiandi. Namun, Huang Tianba tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menatap Lin Nan dan bertanya dengan serius. Setelah diingatkan oleh Huang Tianba, Lin Nan akhirnya ingat apa yang dikatakan Ding Lang Tian sebelumnya. Tampaknya orang-orang paling berkuasa di kota Zhenlong seharusnya mengetahui tentang masalah ini. Hah? Apa yang sedang kamu bicarakan? Namun, Lin Nan tidak menyadari bahwa Huang Tianba memanggil Yu Xiner dengan sebutan istri guru muda. Yu Xiner menatapnya dengan malu-malu dan berkata. Dengan baik, Huang Tianba tersenyum canggung sejenak, tetapi tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana menyelesaikan krisis Lin Nan saat ini. Terlebih lagi, dia sendiri tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa keturunan Sekte Tiandi adalah Yu Xiner, dia membiarkan 3 orang paling kuat yang mengikutinya kembali. Adapun pamannya, keberadaannya tidak menentu, jadi tidak ada cara untuk memberi tahu dia. Dapat dikatakan bahwa Huang Tianba penuh dengan ketulusan dalam masalah ini dan tidak ada yang perlu dikritik tentang hal itu. Baiklah, aku sudah mencatatnya. Biarkan aku memikirkannya. Kau bisa kembali dulu. Lin Nan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Huang Tianba. Karena semua orang sudah mengetahui identitas Yu Xiner, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap Yu Xiner setelah kembali dari hutan berkabut. Oleh karena itu, Lin Nan harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Jika semua praktisi kembali ke kota, mereka akan dikepung. Dalam sekejap, alis Lin Nan sedikit berkerut. Tapi apa yang dapat dia lakukan sekarang di kota Zhenlong? Mengambil satu langkah pada satu waktu. Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak bisa membiarkan Yu Xiner menghadapi bahaya apapun. Kali ini tidak terjadi apa-apa. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik selama sisa hidupnya. Tuan, bagaimana kalau saya meminta istri saya untuk bertukar kamar dengan saya? Saya kan sekamar dengan Anda. Huang Tianba tidak tahu obat mujarab apa yang diminumnya hari ini. Otaknya sangat tajam sehingga dia langsung berkata kepada Lin Nan. Tiba-tiba, Lin Nan mulai ragu-ragu. Meski caranya bisa dilakukan, dia masih sedikit khawatir terhadap Huang Tianba yang baru saja ditemuinya. Hati orang-orang tersembunyi, siapa yang tahu apa yang dipikirkan anak ini? Apakah ada solusi yang sangat ampuh? Bagus juga, karena kita ada di sebelah, aku juga bisa tahu apa yang terjadi di sini. Saat Lin Nan masih ragu-ragu, Yu Xiner tiba-tiba berbicara kepada Lin Nan dengan serius. Karena Yu Xiner berkata demikian, Lin Nan tidak bisa menolak dan hanya bisa membuat pengaturan ini untuk saat ini. Selain itu, dia juga melepaskan kemampuan persepsi abnormalnya pada saat pertama dan mengunci Huang Tianba. Selama anak ini tidak meninggalkannya, itu berarti Yu Xiner baik-baik saja. Jika Huang Tianba tahu apa yang dipikirkan Lin Nan, dia mungkin akan menangis karena cemas. Apakah dia seburuk itu? Terlebih lagi, dia telah menjadikan Lin Nan sebagai gurunya dan pasti tidak akan mengkhianatinya. Sebenarnya, Lin Nan benar-benar salah paham terhadap Huang Tianba. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah mengkhianati gurunya. Segera, Huang Tianba meninggalkan kamarnya dan bertukar tempat duduk dengan Yu Xiner. Ledakan, dentuman. Namun, tepat setelah mereka berpindah kamar, sebelum Lin Nan dan Huang Tianba sempat mengatakan apapun, terdengar ketukan di pintu. Sesaat kedua orang di ruangan itu saling berpandangan dengan bingung. Apakah dia sedang menjadi sasaran? Namun, persepsi Lin Nan segera mengungkapkan bahwa orang di luar pintu adalah Feng Yichen. Anak ini meninggalkan Sekte Samsara dan malah tinggal di hotel, yang mana sudah menjadi masalah. Tianba, buka pintunya, teman lama. Lin Nan segera meminta Huang Tianba untuk membuka pintu, sementara dia menyipitkan matanya dan menatap Feng Yichen yang tampak sedang menyelinap di sekitar pintu. Guru Lin, begitu pintu terbuka, Feng Yichen bergegas masuk, berbalik dan menutup pintu, lalu berteriak pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Apa? Ketika Huang Tianba mendengar pidato Feng Yichen kepada Lin Nan, matanya terbelalak. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Dia baru saja menjadi murid dan sekarang dia punya keponakan baru. Ya, lebih tepatnya begitu. Kakekmu dan aku adalah saudara. Kau memanggilku kakak terakhir kali karena kau berlari lebih cepat. Kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Fiuh. Ketika Huang Tianba mendengar kata-kata Lin Nan, dia tidak bisa menahan tawa. Dia bilang aku tidak bisa memanggilnya kakak besar, tapi dia langsung memanggilku kakak laki-laki. Dia benar-benar hebat. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ketika Lin Nan melihat senyum paksa Huang Tianba, dia akhirnya bereaksi dan segera mengganti topik pembicaraan. Tuan,
Beginilah adanya. Sekte Samsara telah lama mengetahui bahwa gadis di sebelahmu adalah keturunan dari Sekte Langit dan Bumi, jadi mereka memintaku untuk datang menjemputmu, dan diam-diam mengumpulkan beberapa orang terkuat di alam rahasia langit dan bumi untuk membentuk aliansi penjaga. 2170